Oke, selamat bergabung Kak Asafi ya tadi, Kak Ashifa ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke dalam live TikTok aku. Selamat bergabung dan selamat belajar lagi sama aku. Oke, sambil menunggu yang lain silahkan di tap-tap layarnya ya. Kemudian boleh di-share juga nih link live TikTok aku ke teman kalian ataupun ke sosmed kalian supaya teman-teman kalian bisa belajar bareng aku. Oke, saat ini yang hadir baru 43 orang ya. Boleh di-share ya teman-teman ya, link live aku boleh di-share ya ke teman-teman kalian ataupun ke sosmed kalian. Telat nggak Kak? Enggak, ini baru soal nomor 1 guys ya, ini soal nomor 1. Aku juga baru mulai teman-teman, tadi lagi persiapan sebentar. Hadir, siap Kak Sharna. Nah teman-teman untuk menjawab soal nomor 1 silahkan dibaca dulu ya baik-baik pertanyaannya ya teman-teman. Apa kabar Kak? Baik Kak Sharna. Salam dari Sumsel Kak. Salam juga dari Kepri ya Kak Yani ya. Kak Ivana hadir Kak. Oke, ini masih semangat ya teman-teman. Yang hadir ini masih semangat nggak nih belajar untuk persiapan P3K-nya? Masih semangat ya teman-teman ya. Wajib semangat dong ya. Semoga tahun ini kalian semua lulus seperti teman-teman yang tahun lalu ya, yang udah terima SK tuh pasti iri banget deh ya teman-teman ya, iri banget sama orang-orang yang udah terima SK. Dan semoga tahun 2024 gantian kalian yang terima SK dan berada di posisi mereka teman-teman. Ciamis hadir. Oke, Aceh hadir juga, siap ya. Oke teman-teman, nah ini yang hadir baru 113 orang ya. Oke, silahkan dijawab untuk soal nomor 1. Baru kali ini live TikTok tapi selalu hadir di tele. Ya. Oke, siap Kak Wiwi. Oke, Pekanbaru ada juga ya, dari Riau nih berarti Kak Cikom. Nah, silahkan dijawab untuk soal nomor 1. Thank you Kak Sharna atas mawarnya ya. Mandailing Natal hadir Kak, siap Kak Yusnani. Mandailing Natal tuh daerah mana ya kalau boleh tahu Kak Yusnani? Daerah timur atau daerah mana nih? Kak Nice Kupang hadir, siap. Kak Abila Sulsel. Oke, Kak Abila Sulsel hadir. Kalsel hadir. Palembang hadir. Bogor hadir. Oke, siap. Nah teman-teman ya, sambil nunggu yang lain bergabung ya, boleh nih dijawab dulu untuk soal nomor 1. Buton Selatan hadir, Penyambungan hadir, Bau-Bau hadir. Halo Kak Kabupaten Muna, siap Kak JJ. Sumatera Utara Kak, siap Kak Yusnani. Sumatera Utara ya, baik. Oke, ini soal nomor 1, silakan dijawab. Ada yang B, ada yang D. Sibolga hadir. Oke teman-teman, semangat selalu ya untuk persiapan P3K-nya ya, jangan males-malesan belajar ya teman-teman ya, karena ini setahun sekali teman-teman. Jadi setahun sekali itu harus dipergunakan sebaik-baiknya. Kayak gitu ya. Oke, soal nomor 1 kita baca dulu pertanyaannya. Apakah pengkajian selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut? Oke, kita lihat kasusnya apa dulu nih. Seorang wanita usia 20 tahun, P1A0 postpartum hari ke-7 datang ke poliklinik untuk proses kontrol pasca persalinan. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri dan keluar cairan kuning daerah jahitan episiotomi. Observasi TTV dalam batas normal tetapi suhu 38. Nyeri daerah perineum skala 5. Apakah pengkajian selanjutnya yang dilakukan? Oke, apa nih teman-teman ya? Ini tanda-tanda apa nih teman-teman? Kalau boleh tahu tanda-tanda. Ya, jadi tuh ada dia keluhannya apa ya? Dia tadi keluhannya nyeri ya, nyeri dan keluar cairan kuning nih daerah jahitan epis. Nah, kemudian tuh TTV-nya dalam normal ya, tetapi suhunya 38. Nah, ini demam teman-teman. Demam ya. Ada demam, ini mengarah ke infeksi ya teman-teman ya. Takutnya ada infeksi bekas lukanya epis ini. Nah, kemudian nyeri dia pada perineum. Pengkajian selanjutnya ya, setelah kita anamnesa segala macam, setelah dilakukan pemeriksaan data objektif, dapat ya kita tinggal lakukan pemeriksaan fisik, TTV semua udah ya. Pemeriksaan fisik yang dilakukan nih, pengkajian selanjutnya ya. Pengkajian selanjutnya berarti pemeriksaan fisik. Itu apa teman-teman yang dilakukan?
inspeksi dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini tanda reda itu adalah tanda-tanda infeksi teman-teman ya. Di sini ada sebentar. Tanda-tanda reda. Nah, ini teman-teman. Ya, jadi penentuan penilaian reda ya, nih di sini ada. Kalau tadi ada yang nanya reda tuh apa sih reda? Nah, reda itu singkatan atau kepanjangan dari ini. Redness itu kemerahan ya, udem ya, pembengkakan. Kemudian ecchymosis yaitu bercak perdarahan, discharge pengeluaran ya, approximation itu adalah penyatuan luka, dilihat lukanya tertutup atau terbuka seperti itu. Kemudian dilihat pengeluaran apakah pengeluarannya pus atau tidak ya, seperti itu. Kemudian ecchymosis ya, bercak perdarahan teman-teman ya, apakah ada bercak perdarahan atau tidak. Nah, ini udem itu biasa pembengkakan, redness itu artinya kemerahan ya, seperti itu. Izin screenshot atau bakal dikirim ke grup Telegram. Kalau kalian mau screenshot boleh nih teman-teman ya. Kalau mau di screenshot boleh ya, di screenshot aja nggak apa-apa. Nah, silakan di screenshot guys. Kalau udah kita lanjut lagi ya ke soalnya. Izin screenshot ya teman-teman ya. Silakan di screenshot kalau udah, aku lanjut lagi nih. Nanti dikirim ke Telegram Kak. Oke, udah ya. Oke, kita lanjut lagi. Nih soal nomor 1 ya. Nah, maka pengkajian selanjutnya itu adalah yang mana teman-teman? Yang D ya, yang D teman-teman ya, yang D. Jadi pemeriksaan tanda-tanda reda. Nah, tadi kan si pasiennya yang baru ngomong ya, kalau dia tuh nyeri dan kayak ada keluar cairan seperti itu. Nah, maka kita harus inspeksi nih, lihat apakah benar ada pengeluaran cairan, apakah kita lihat ada udem, ada kemerahan juga, seperti itu ya. Nah, jadi pengkajian selanjutnya adalah yang D jawabannya teman-teman ya. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 2. Ini soal kasus ya, bukan soal penalaran lagi teman-teman. Nah, ini soal nomor 2. Nah, ini yang ditanyakan masalah potensial teman-teman. Masalah potensial. Masalah potensial ini masuk kadang-kadang ke penalaran juga ya. Tapi soal nomor 1 tadi itu kasus. Silahkan dijawab untuk soal nomor 2. Apa masalah potensial kebidanan yang tepat pada kasus tersebut? Oke, kita baca bareng-bareng. Seorang wanita usia 30 tahun, G3P2, A0 ya. Kemudian hamil 32 minggu datang ke poliklinik KIA dengan keluhan sakit kepala dan pandangan kabur. Hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 16/10, TFU 34 ya, kemudian PUKI, Prescap, DJJ 160 kali per menit. Udem tungkai bawah positif 2 dan protein urin ya positif 1. Nah, masalah potensialnya teman-teman. Masalah potensial tuh harus tahu dulu ya, apa masalah potensial. Definisi masalah potensial tuh apa guys? Ayo, masalah potensial itu adalah masalah yang akan terjadi jika masalah saat ini tidak teratasi ya teman-teman ya. Oke, masalah potensial itu masalah yang terjadi nantinya ke depan, yang akan terjadi bila masalah saat ini tidak teratasi teman-teman. Nah, jadi di sini diagnosisnya apa nih? Diagnosisnya apa dulu? Yuk, dijawab dulu diagnosisnya teman-teman. Diagnosisnya apa nih kalau boleh tahu? PEB ya, PEB atau preeklamsia berat teman-teman. Nah, jadi ya masalah potensial pada PEB itu adanya resiko tinggi cedera pada ibu dan janin. Nah, pada ibu itu bisa mengalami kejang. Kalau udah kejang tidak tertolong, ini bisa menyebabkan kematian teman-teman. Ini aku kemarin pernah dapat ibu ya, ibu dengan kejang dan berujung meninggal nih di IGD teman-teman ya. Seperti itu, karena datang sudah dengan kejang. Kemudian kalau pada janin ya cederanya juga kematian ya, IUFD teman-teman. Seperti itu. Nah, maka masalah potensial pada pasien dengan PEB itu adalah resiko tinggi cedera pada ibu dan janin. Itu soal nomor 2, jawabannya adalah yang D. Lanjut ya ke soal nomor 3 nih. Ini seperti biasa teman-teman ya, silahkan siapin kertas coret-coret kalian untuk menghitung benar berapa. Sampai soal nomor 2 tadi apakah ada yang masih benar semua teman-teman? Atau udah ada yang salah nih? Dua soal tadi apakah masih benar semua atau ada yang salah? Kak Metri benar semua Kak. Oke, siap. Yang lain gimana nih? Benar ya? Salah satu Kak Cikom, 1 benar Kak, benar 2. Oke, ada yang benar 1, ada yang benar semua ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3 nih.
Apa masalah kebidanan pada kasus tersebut? Ya, seorang wanita usia 20 tahun ya P1A0 pos SC hari ketiga dirawat di ruang nifas bersama bayinya. Hasil pengkajian ya, pasien mengatakan ingin memberikan ASI secara eksklusif. Refleks hisap baik ya, perlekatan ibu dan bayi saat menyusui sudah tepat dan terlihat gerakan menelan. Apa masalah kebidanan pada kasus tersebut, teman-teman? Yo, ada yang jawab A, ada yang jawab D nih. Kira-kira mana? Atau ada yang jawab E? Jadi masalah ya teman-teman, masalah itu nggak harus bersifat negatif aja teman-teman ya. Nah jadi di sini kan dilihat nih kata kuncinya ya, ingin memberikan ASI eksklusif ya. Ada kata kunci ingin memberikan ASI eksklusif. Kemudian refleks hisap bayinya juga baik, perlekatan ibu dan bayi saat menyusu sudah tepat ya. Nah tandanya gimana? Terlihat ada gerakan menelan atau sucking. Nah, itu artinya adalah kesiapan menyusui. Nah, kesiapan menyusuinya udah maksimal, teman-teman. Yaitu ditandai dengan ibu ingin memberikan ASI eksklusif dan juga perlekatan ibu menyusui sudah tepat. Berarti teknik menyusuinya juga udah tepat ya, teman-teman ya. Dan begitu juga dengan kesiapan menyusui. Jadi, untuk soal nomor 3, jawabannya adalah yang A, guys. Gitu ya. Kalau tadi ada yang jawab D, ketidakefektifan pemberian ASI, ini sudah efektif teman-teman ya. Sudah efektif yaitu ditandai dengan ini perlekatan ya. Perlekatan salah satunya itu sudah tepat dan terlihat gerakan menelan ya. Jadi yang D itu bukan. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang A, seperti itu. Lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4 silahkan dijawab teman-teman. Oke, apakah tindakan kebidanan utama pada kasus tersebut? Kak Syarna kurang fokus. Oke, Kak Syarna berarti salah berapa Kak Syarna? Salah satu ya. 3 soal tadi salah satu Kak Syarna. Baru masuk live-nya Kak, udah ketinggalan soal nomor 1 sampai 3. Oke, Kak Hani ini kalau boleh tahu anggota grup Telegram nggak Kak Hani? Kak Hani anggota grup Telegram nggak nih? Masih tetap benar, siap. Soalnya kalau yang di anggota grup Telegram ya, itu linknya selalu aku share di grup teman-teman ya. Jadi dipastikan gak akan ketinggalan. Ya, jadi link live TikTok aku itu sebelum aku mulai aku selalu share dulu di grup Telegram gitu. Biar teman-teman yang di anggota grup bisa bergabung ke live TikTok aku dan gak ketinggalan. Lanjut ya ke soal nomor 4. Apa tindakan kebidanan utama pada kasus tersebut? Karani Pratiwi mau Kak link Telegramnya. Oke, silahkan ditonton sampai akhir ya. Ini silahkan ditonton sampai akhir ya. Kemudian nanti aku bakalan kasih tahu gimana cara untuk gabung ke grup Telegramnya. Oke, ini dia soal nomor 4 ya. Kita baca dulu kasusnya. Seorang wanita usia 35 tahun G1P0A0 hamil 32 minggu datang ke UGD dengan keluhan keluar darah dari kemaluan. Hasil pengkajian ya, perdarahannya tanpa rasa nyeri dan berwarna merah terang. TFU 32, PUKI, kemudian Preskep, DJJ 144 kali per menit. Tindakan kebidanan ya pada kasus tersebut. Ini diagnosisnya apa teman-teman? Diagnosisnya apa nih? Ada yang jawab C, ada yang jawab E. Perdarahan trimester ketiga. Iya, perdarahan pada TM2 atau TM3 itu antara lain adalah plasenta previa atau solusio plasenta. Nah, tapi berdasarkan kasus ini diagnosisnya adalah PP atau plasenta previa, yaitu ditandai dengan adanya perdarahan warna merah terang ya. Ini warna segar, teman-teman. Nah, ini diagnosisnya adalah plasenta previa. Tindakannya adalah apa, teman-teman? Tindakannya ya ini sudah sering kita bahas ya, adalah menganjurkan untuk tirah baring ya, seperti itu supaya perdarahannya itu bisa berkurang ya, seperti itu. Nah, jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang C. Lanjut lagi ke soal nomor 5. Nomor 5, teman-teman silahkan dijawab. Apa intervensi pertama pada kasus tersebut? Oke, kita baca bareng-bareng ya. Seorang wanita usia 22 tahun G1P0A0 hamil 12 minggu datang pertama kali ke poli kandungan, kemudian melakukan asuhan minimal ANC 10T ya. Ini 10T kepada pasien tersebut. Apa intervensi pertama, teman-teman? Hayo. 10T pertama sekali apa, teman-teman?
Intervensi itu tindakan ya artinya. Ada yang hafal nggak nih 10T secara urutan? 10T secara berurutan. Dilarang lihat internet ya, dilarang lihat di internet karena nanti ujian nggak bisa nyontek nih. Kira-kira apa? 10T yang pertama sekali teman-teman. Timbang berat badan atau timbang tinggi badan nih? Ayo yang mana? Ya, jadi 10T itu pertama sekali jelas banget adalah penimbangan berat badan. Fungsinya adalah untuk mengetahui status gizinya ibu juga ya, dan mengklasifikasikan kira-kira ibunya ini overweight kah atau enggak ya teman-teman ya, karena nanti berkaitan juga dengan IMT-nya. Nah, di sini ada ya teman-teman ya terkait 10T ya. Nah, ini dia. Nah, yang pertama adalah timbang berat badan. Kemudian yang kedua baru tinggi badan, teman-teman ya, untuk mendeteksi apakah ada penyulit persalinan. Kemudian yang ketiga itu ada tekanan darah ya. Kemudian yang empat, ini menentukan status gizi yaitu dengan mengukur lila. Kemudian ada mengukur TFU, posisi dan DJJ. Kemudian ada tetanus, pemberian vaksin, tablet tambah darah ya. Kemudian ada tes labor, tata laksana atau penanganan yang tepat pada risiko kehamilan, dan yang terakhir adalah konseling atau temu bicara ya, bisa dengan bidan, dokter ataupun ahli lainnya seperti itu. Nah, jadi di sini soalnya ya, intervensi pertama adalah timbang berat badan. Soal nomor 5 jawabannya adalah yang A. Tirah baring itu apa? Tirah baring itu ini kayak bed rest gitu loh, bed rest total ya. Kayak gitu. Kan nama telegramnya apa? Silahkan ditonton sampai akhir ya. Nanti aku kasih tahu gimana cara untuk gabung ke grup telegramnya Kak Dir Aroyan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Masih semangat ya teman-teman ya, masih semangat dong ya. Malam minggu harus semangat nih. Malam minggu ada yang jaga malam gak nih? Aku malam minggu jaga malam. Ini malam minggu gak sih? Minggu. Malam minggu semangat ya teman-teman ya. Malam minggu isinya belajar aja deh, gak usah nongki-nongki ya, demi dapetin SK nih. Berapa soal Kak malam ini? Malam ini ada 10 soal ya. Ini lagi jaga malam Kak. Oke, siap. Aku juga lagi jaga malam deh. Nanti jam 9. Aku jaga malam. Lanjut ke soal nomor 6 ya. Kita lanjutkan. Apakah intervensi yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Seorang wanita yang melahirkan bayi laki-laki dengan berat 2.800 gram, usia kehamilan 41 minggu, dengan kala 2, ya ini kala 2, dengan kala 2 lama dan lilitan tali pusat. Bayi lahir tidak menangis, mengalami asfiksia sedang. Nah, intervensi yang harus dilakukan pada kasus tersebut, ya pemberian oksigen atau menghangatkan bayi teman-teman, atau menaruh di inkubator nih. Ayo, B, C, atau D, teman-teman. Asfiksia sedang ya. Asfiksia sedang itu berarti Apgar skornya berapa asfiksia sedang? Asfiksia sedang Apgar skornya sekitar berapa, teman-teman? Oke, ada yang B, ada yang C. 4-6. 7-8. CK, pemberian oksigen 100%. Oke. Intervensi, teman-teman. Intervensi itu tindakan ya yang bisa dilakukan pada bayi asfiksia sedang. Skornya kalau kurang lebih 6-7 ya untuk asfiksia sedang ya. Kayak gitu. Ini aku pernah kasih materi terkait asfiksia nih, dan pernah aku share juga ya materinya di grup, teman-teman. Jadi silahkan dibaca-baca lagi untuk materi-materinya. Nah, ya pertama sekali intervensinya yang dilakukan ya pada bayi-bayi asfiksia sedang itu pertama sekali kalau mengikuti dari protap asfiksia teman-teman ya, itu adalah pastinya menghangatkan bayi terlebih dahulu. Nah, kita buka kembali ya terkait nah ini dia alur penanganan asfiksia teman-teman. Nah, ini dia. Pertama dilihat apakah bernapas, menangis, lemah, tonus otot lemah. Nah, langkah awal adalah hangatkan teman-teman ya. Nih, langkah awal itu menghangatkan ya. Kemudian posisikan kepala ya, bebaskan jalan napas.
kemungkinan ada yang menyangkut air ketubannya atau apa ya teman-teman. Kemudian keringkan dan stimulasi kembali ya. Kemudian dilihat apakah masih apnu atau megap-megap atau sudah napas spontan. Selanjutnya kalau masih megap-megap dan kurang dari 100 ya, itu lanjut VTP teman-teman. Gitu. Jadi intervensi yang dilakukan ya begitu lahir pasiennya asfiksia sedang, pasti kita hangatkan dulu teman-teman ya, seperti itu. Lanjut ke soal, berarti nomor 6 jawabannya adalah yang B. Lanjut ya ke soal nomor 7. Untuk penanganan asfiksia udah pernah aku kirim di grup teman-teman, silahkan dibaca lagi ya. Kak boleh di-share di grup tele, udah aku share Kak Nuna. Aku share ke grup Telegram ya. Tapi di inkubator juga hangat. Oke, memang di inkubator itu hangat, tapi kan begitu lahir kan nggak mungkin kita harus ke inkubator, tapi dihangatkan dulu, kemudian di bawah lampu itu ya teman-teman. Kemudian pasti kita kaji lagi nih, kira-kira udah bernapas spontan belum, kayak gitu. Kalau ternyata belum, kita harus lakukan VTP lagi, apalagi satu lagi kompresi ya teman-teman ya. Setelah itu baru ke tindakan selanjutnya, kayak gitu. Ini udah pernah aku kirim ya di grup Telegram. Kalau yang baru bergabung ke grup Telegram tetap masih bisa diakses ya, tetap bisa diakses kok walaupun kalian baru bergabung ya, masih tetap bisa diakses. Silakan dijawab untuk soal nomor 7 teman-teman. Nah, apa tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Kita baca ya bareng-bareng. Seorang wanita usia 29 tahun ya, kedua atau post SC, ini melahirkan anak kedua nih atau post SC 1 hari yang lalu karena indikasi preeklamsi ya, kok jadi proklamasi. Preeklamsi ya, pasien mengeluh nyeri pada abdomen bawah bekas SC ketika berubah posisi skala nyeri jadi 3. Hasil pengkajian pasien tampak meringis, kesakitan dan kesulitan dalam merubah posisi. Suhu 37,5, frekuensi nadi 90 kali per menit, frekuensi nafas 25 kali per menit. Tekanan darah 13/9, tindakan yang tepat. Kata kunci teman-teman, ini jelas banget ya. Kata kuncinya adalah meringis, kesakitan, kesulitan dalam merubah posisi. Jadi dia keluhan nyeri pada abdomen post SC teman-teman. Nah itu kata kuncinya adalah mengeluh nyeri pada luka post SC. Maka tindakannya adalah yang bisa kita lakukan sebagai bidan. Itu adalah yang E teman-teman ya, mengajarkan teknik relaksasi dan distraksi. Kayak gitu ya. Jadi anjurkan memberikan teknik relaksasi untuk apa? Untuk mengurangi rasa nyeri. Memang nggak sekaligus hilang ya, tapi setidaknya berkurang seperti itu. Nah, distraksi itu artinya mengecoh ya, maksudnya mengalihkan perhatian, sehingga perhatiannya itu tidak hanya fokus kepada sakitnya, tapi teralihkan dengan hal yang lain seperti itu. Jadi untuk soal nomor 7 ya, jawabannya adalah yang E. Next kita lanjut ke soal nomor 8. Nah ini soal nomor 8 pasti kalian benar semua. Sampai sini ada yang masih benar semua nggak nih? Cara gabung grup tele gimana Kak? Nanti di akhir live ya aku kasih tahu ya Kak Fatir ya. Di akhir live aku kasih tahu gimana cara gabung ke grup Telegram. Oke, lanjut soal nomor 8. Apa tindakan yang seharusnya dilakukan oleh bidan ya pada kasus tersebut? Seorang wanita usia 28 tahun P1A0 SC 12 jam yang lalu menanyakan kepada bidan apakah ia bisa bertemu dengan bayinya yang dirawat di ruang perina untuk menyusui bayinya. Bidan mengatakan bahwa bayinya saat ini masih terpasang oksigen dan belum dapat dirawat gabung bersama ibunya. Apa tindakan yang seharusnya dilakukan oleh bidan? Ya ini udah jelas banget ya. Jadi pasiennya mau nyusui, tapi terkendala sama bayinya yang masih butuh perawatan khusus di perina. Nah maka yang bisa dilakukan oleh bidan itu adalah menyarankan pasien ya untuk memerah ASI dan diberikan kepada bayinya. Seperti itu ya, biasanya nanti ini diberikan pakai NGT ya teman-teman ya, NGT atau OGT pada bayi. Seperti itu. Nah, jadi untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang C ya. Oke, ini kayaknya benar semua untuk soal nomor 8. Lanjut lagi ke soal nomor 9.
Nah, silakan dijawab untuk soal nomor 9. OGT, Kak. Iya, Kak Love Blue. Aku dulu pernah di ruang Perina ya, pasang OGT sih. Ya, rata-rata bayi OGT. Tapi kalau orang dewasa ya di IGD aku rata-rata NGT, teman-teman ya. Kayaknya jarang ketemu OGT tapi NGT kalau untuk yang dewasa. Kalau yang bayi OGT kebanyakan. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Ya, kalau untuk yang dewasa NGT ya, melalui hidung nasal ya. Kalau bayi oral ya. Nah, seorang wanita usia 32 tahun sedang menjalani proses persalinan anak ketiga ya di kamar bersalin. Saat ini bayi sudah dilahirkan, jenis kelamin perempuan, hasil pemeriksaan uterus teraba bulat keras. Bayi langsung diletakkan atas perut ibu dan sudah dilakukan pemotongan tali pusat. Nah, apa tindakan selanjutnya yang harus dilakukan? Jadi begitu bayi lahir ya, kemudian tunda dulu pemotongan tali pusat ya. Ada nggak sih keluar waktu ujian tujuan penundaan pemotongan tali pusat apa? Ada kan waktu ujian keluar teman-teman? Fungsi atau manfaat menunda pemotongan tali pusat ada nggak yang dapat waktu ujian? Ada, oke, ada yang dapat ya. Untuk meningkatkan HB pada bayi ya, untuk mencegah anemia pada bayi ya, teman-teman ya. Nah, setelah dipotong tali pusatnya, ya bayinya diletak di dada ibu atau di perut ibu untuk dilakukan IMD. Setelah itu apa yang dilakukan sebagai bidan, teman-teman? Fungsinya apa, Kak? Fungsinya untuk ya mencegah bayi terjadi anemia ya, untuk meningkatkan HB. Seperti itu. Mengecek pelepasan plasenta atau menyuntik oksitosin atau mengeluarkan plasenta nih atau melakukan masase uterus. Ini balik lagi ke 60 langkah APN ya, kembali lagi ke 60 langkah APN. langkah APN, teman-teman. Masase uterus tuh pijat uterus ya, teman-teman ya. Masase tuh artinya pijat ya, supaya kontraksinya bagus. Jadi kira-kira yang mana nih? Nah, setelah lakukan IMD ya sesuai dari 60 langkah APN. Ya, sebenarnya cek janin setelah cek janin kedua gitu. Cek janin kedua sebelum dilakukan suntikan oksi untuk memastikan apakah ada janin kedua atau tidak atau kembar jangan-jangan teman-teman ya. Nah, maka karena di sini di opsinya tidak ada pilihan cek janin kedua ya, maka kita lanjut ke berikan suntikan oksitosin seperti itu. Jadi untuk soal nomor 9 jawabannya adalah yang D. Ya, baru PTT ya, kemudian mengeluarkan lahiran plasenta dan lanjut ke kala 4, teman-teman. Soal nomor 9 jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 10, teman-teman. Bukan A ya, Kak. Kakak bisa buka 60 langkah APN ya. Jadi begitu selesai potong jepit potong ya, kemudian letakkan IMD, baru berikan suntikan oksitosin, teman-teman ya, suntikan oksitosin. Nah, setelah suntik oksitosin baru kita ke plasentanya kayak gitu. Lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10. Potong tali pusat dulu ya, jepit potong dulu, IMD baru suntik oksi, teman-teman. Soal nomor 10, guys. Lanjut ke soal yang terakhir, diberikan setelah bayi lahir. Bayinya emang udah lahir ya, teman-teman ya, udah diletakkan di atas dada juga. Aku ada 60 langkah APN gak sih? Oh, nggak ada aku di sini. Untuk 60 langkah APN udah pernah aku share ya. Silahkan kalian lihat lagi 60 langkah APN ya. Soal nomor 10. Apa tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan usia 27 tahun. Seorang perempuan usia 27 tahun ya datang ke poliklinik kandungan untuk memeriksakan kehamilan pertamanya. Hasil pengkajian didapatkan berat badan 65 kg, tinggi badan 155 cm. TTV dalam batas normal, TFU 3 jari bawah umbilikus. Pada fundus uteri teraba bagian yang bundar, keras dan mudah digerakkan.
Apa tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Ini maksudnya tindakan selanjutnya ya, teman-teman ya. Apa nih kira-kira? Yang mana teman-teman? A atau B? Tadi kayaknya banyak jawab A ya. Yang A, B, C, D, atau E nih. Jangan-jangan teman-teman. Ini soal Leopold, teman-teman. Soal Leopold. Pasti semua hafal lah ya. Leopold 1, 2, 3 itu apa aja. Nah, Leopold 1 itu apa? Menentukan bagian yang ada di fundus. Oke, lanjut Leopold 2. Leopold 2 apa? Leopold 2 itu menentukan bagian janin pada kedua sisi uterus, kanan atau kiri ya. Apakah dia puki atau puka, seperti itu. Maka jawabannya adalah yang C nih. Menentukan bagian janin pada kedua sisi uterus. Nah, setelah Leopold 2 kita lanjut Leopold 3. Leopold 3 adalah menentukan bagian terbawah ya pada perut ibu gitu. Apakah kepala atau bokong ya, ataupun bagian lain. Nah, kemudian Leopold 4 baru menentukan seberapa jauh nih janinnya masuk ke PAP. Ya, ini per 5-an nantinya. Nah, kemudian setelah Leopold selesai baru dilakukan DJJ kayak gitu. Ya, jadi untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang C ya. Sampai di sini ada yang berapa, teman-teman? Salah 2. Oke, salah 2 ya. Ada yang benar semua nggak nih? Ada yang benar semua, guys? Ada yang benar semua nggak nih? Oke, nah buat teman-teman yang mau gabung ke grup Telegram ya, silahkan di follow Instagramnya Lolos ASN. Untuk promo ya, khusus hari ini memperingati Hari Lahir Pancasila. Sebenarnya promonya udah habis ya, karena udah diborong tadi sama teman-teman yang pagi ya. Nah, tapi karena khusus untuk live TikTok, aku tambahin lagi ya promo khusus untuk 7 orang tercepat malam ini aja ya. Jadi dapat potongan harga sebesar 20.000. Dari 120.000 jadi 20.000 aja ya, seperti itu. Nah, caranya gimana? Silahkan kalian follow Instagramnya Lolos ASN. Kemudian klik link WhatsApp admin di sini, teman-teman. Kayak gitu. Ya, kemudian untuk e-booknya itu isi ada soal bidan, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Dan juga kalian bisa gabung ke grup Telegramnya ya. Grup Telegramnya kita membahas soal, ada berapa soal kita bahas dalam grup Telegram, sehari ada 3 soal ya teman-teman. Kemudian selain itu untuk khusus grup, anggota grup, tanggal 3 Juni baru kita adakan tryout khusus soal bidannya ya teman-teman ya. Jadi silahkan di stay tune terus ya, jangan sampai ketinggalan terkait tryoutnya tanggal 3 Juni ya, jangan sampai lupa. Dan pembahasan semuanya dengan video, begitu dengan ebook dan juga di grup Telegramnya teman-teman. Jadi hanya bayar 100.000 aja ya, dan untuk 7 orang tercepat malam ini aja teman-teman ya. Dan besok harga sudah kembali normal yaitu 120.000. Jadi khusus malam ini 100.000 udah dapat ebook dan juga grup Telegramnya teman-teman. Kemudian cara untuk dapetin promonya silahkan di follow akun Instagram Lolos ASN dan juga diklik link WhatsApp admin di sini teman-teman. Nanti tryoutnya di Telegram apa gimana kak? Tryoutnya itu linknya aku share di grup Telegram ya. Jadi tryoutnya itu dalam bentuk Google Form teman-teman ya. Tryoutnya itu dalam bentuk Google Form. Tapi ya, biar nggak salah paham teman-teman, untuk tryout itu hanya khusus soal teknis bidan. Jadi tidak ada soal manajerial, sosiokultural maupun wawancara ya. Jadi di grup Telegram kita khusus membahas soal bidan aja, nggak ada manajerial, sosiokultural. Nah, kalau di ebook itu sudah lengkap dengan soal manajerial, sosio, dan juga wawancara ya, seperti itu. Dan pembahasannya juga dengan video teman-teman. Nah, silahkan kalau mau order silahkan chat aja WhatsApp admin di sini, nanti bakal dibahas oleh admin satu persatu dari terbawah ya, seperti itu. Order ebook ya kak? Iya, cara masuk grup Teleka. Oke, nanti aku kasih tahu gimana cara untuk gabung ke grup Telegramnya ya ini teman-teman. Nah, caranya silahkan kalian
pergi ke Instagramnya Lolos ASN ya. Dan malam ini untuk 7 orang tercepat ada potongan 20.000 ya teman-teman. Kalau kalian sudah follow Instagramnya Lolos ASN. Nah buat kalian yang mau order silahkan klik link WhatsApp di sini ya. Nanti bakalan dibahas oleh admin. Setelah kalian payment bakalan dikirim nih ebook dan juga grup telegramnya melalui WA kalian. Oke, nanti bakalan dibahas oleh admin satu persatu dari yang terbawah ya. Jadi silahkan tunggu aja teman-teman. Kak maaf itu 3 jari bawah umbilikus pastinya masih baltomen. Oh 3 jari ya, aku nggak perasan, kira aku udah 3 jari PX nih. Coba aku lihat lagi ya, sorry guys, aku agak fokus sih karena mau dinas malam. TFU 3 jari bawah umbilikus ya, pada fundus uteri teraba bagian yang bundar, keras dan mudah. Ya benar ya, jadi 3 jari, sorry teman-teman aku ralat jawabannya. TFU 3 jari bawah umbilikus itu usia kehamilannya berarti berapa nih? 3 jari bawah umbilikus ya, bukan 3 jari bawah simpisis. 3 jari bawah umbilikus itu berarti sekitar 16 minggu ya, atau 4 bulan pertengahan pusat simpisis tuh biasanya. 3 jari itu pertengahan teman-teman ya, 3 jari itu sama dengan pertengahan, berarti sekitar 16 minggu. Kalau 2 jari bawah pusat itu adalah 20 minggu ya, benar ya. Sorry nih teman-teman. Sorry ya, jadi aku ada kesalahan. Jadi di sini tindakan yang tepat itu adalah yang A ya, menentukan usia kehamilan ibu, seperti itu. 16 minggu teman-teman, TFU 3 jari bawah pusat itu adalah 16 minggu ya, karena 3 jari itu setara dengan pertengahan pusat simpisis. Boleh kalian ukur aja pada ibu-ibu hamil. Nah kalau 20 minggu itu TFU 2 jari bawah pusat gitu. Oke, jadi untuk soal nomor 10 aku ralat ya, jawabannya adalah yang A guys. Oke, nah tadi yang mau order silahkan ke Instagram Lolos ASN dan juga pergi ke link WhatsApp ini ya. Jangan lupa di follow biar dapetin promo 20.000-nya khusus malam ini untuk 7 orang tercepat. Oke teman-teman, segitu aja. Nanti live-nya ya, siaran live ulangnya aku bakalan share di YouTube aku yang namanya Aulia Sakinah Putri. Bisa kalian subscribe ya teman-teman ya. Bisa kalian tonton ulang lagi di sana rekaman live-nya buat kalian yang ketinggalan. Ini ada yang benar semua nggak tadi? Gitu ya. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Besok hari Minggu berarti nggak live ya. Kita alihkan lagi live-nya hari Senin. Jadi sampai jumpa di hari Senin ya. Kita live jam berapa ya hari Senin? Hari Senin jam 7 malam ya teman-teman ya. Oke, sekian dari aku. Thank you so much buat kalian yang udah nonton, yang udah pantengin terus live TikTok aku, dan juga yang udah ngasih gift. Thank you. Dan ya sampai jumpa besok, sampai jumpa hari Senin. Dan sukses selalu buat kita semua. Bye bye.